Baik, ini adalah kelas manusia. Artinya, kalau kita membuat sebuah nama kelas, kita harus mendefinisikan bahwa kita membuka kurung berawal di sini, kemudian kita menutupnya di sini. Artinya, ketika kita mengetikkan coding di sini, mengetikkan coding di dalam kelas manusia, berarti jangan lewat dari kelas manusia tersebut. Contoh misalnya, saya membuat suatu atribut dengan nama string nama. Saya seperti ini. Ini artinya string nama berada di dalam kelas manusia. Kita tidak boleh meletakkannya, misalnya saya pindahkan dia keluar dari kelas, maka dia akan dianggap sebagai error. Seperti ini akan error. Tetap dia harus kita meletakkannya di dalam kelas manusianya. Seperti jangan lewat dari tanda kurung ini. Nah, ini ada juga ya, misalnya kita seperti saya contohkan tadi bahwa kalau kita misalnya membuat kelas lain, misalnya kelas hewan misal, ini berarti kita membuatkan kelas baru dalam satu file yang sama. Misalnya ada dua buah kelas, ada kelas manusia dan ada juga kelas hewan. Ini berarti dalam satu file terdapat dua buah kelas. Yang biasanya sering dilakukan adalah kita membuatkannya kelasnya dalam file yang berbeda. Contohnya Java class, saya membuat satu buah kelas baru dengan nama kelas hewan, maka akan dibuatkan satu buah kelas lagi yang berada dalam satu project tapi dalam file yang berbeda. Ini pemahaman kelas. Yang dimaksud dengan inner class berarti di dalam kelas ada misalnya manusia 1. Ini berarti yang namanya inner class. Inner class artinya dalam kelas manusia terdapat kelas manusia 1, kelas yang lainnya. Ini namanya disebut dengan inner class. Oke, ini pemahamannya, tolong dipahami bahwa yang mana disebut dengan inner class, yang mana disebut dengan non inner class. Baik, ini saya hapus. Ini baik. Nah, sekarang kalau kita sudah membuatkan atributnya, sekarang pembuatan metode, membuat metode di dalam kelas itu, kalau saya di dalam teori tadi dikatakan bahwa metode ada dua, ada metode prosedur dan juga ada metode fungsi. Kalau kita membuat metode dengan jenisnya prosedur, maka kita mengawalinya dengan keyword void. Ini metode prosedur. Void misalnya adalah makan. Manusia ada sifat makan. Maka kita memberikan tanda kurung seperti ini. Ini menandakan itu adalah metode. Tanda kurung buka ke dalam kurung berawal, Anda langsung enter ke bawah. Ini kalau membuat metode prosedur. Kalau dengan metode fungsi, mengawali metode fungsi, dia harus menggunakan tipe datanya dulu. Tipe data, kemudian baru nama metode. Misalnya, saya memberikan integer jumlah kaki manusia. Ini berarti nama metode prosedur. Misalnya, ini kalau metode prosedur, secara teori kita harus memberikan perintah return, harus ada dalam metode fungsi. Tapi berbeda kalau prosedur, dia tidak boleh menggunakan return. Ini akan error karena dia akan memunculkan missing return statement. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita harus memberikan return di sini. Return, misalnya kita memberikan nilainya adalah 0. Ini kalau metode fungsi. Tapi kalau metode prosedur, kita tidak boleh memberikan return di sini. Itu nanti akan error. Itu perbedaan antara metode prosedur dengan metode fungsi. Kemudian ada yang kedua, yang mana dikatakan misalnya adalah metode utama atau metode dengan ada yang void main-nya. Pemahaman bahwa ada metode yang fungsi utama atau ada kata main. Metode main ini adalah dia berfungsi untuk kita meng-run atau menjalankan project. Contohnya seperti ini. Ada string nama. Nama misalnya saya berikan nilainya Ridwan. Nah, saya ingin mencetak output ini. Nama Ridwan saya ingin mencetak sebagai outputnya. Nah, bagaimana cara mencetak outputnya? Sedangkan di sini kita belum bisa mengerang project ini. Caranya di dalam kalau kita ingin menjalankan menjalankan output
atau mencetak output, kita harus membuatkan metode main-nya. Cara seperti ini. Public static void main string args. Maka di sini akan ada simbol yang muncul yang bisa kita run projectnya. Ini bisa kita run. Kalau kita klik run manusia, maka kita akan bisa melihat outputnya. Ini juga sama, run. Artinya di dalam kelas yang sudah ada static void main yang berfungsi sebagai fungsi utama, di situ kita bisa melakukan run projectnya. Seperti ini. Ini kalau kita cetak, kalau kita run juga ini belum muncul apa-apa karena kita belum mencetak kode untuk menampilkan outputnya. Ini nggak akan muncul apa-apa, belum ada output maksudnya. Nah, bagaimana cara menampilkan output? Kita panggil dengan cetak output, memanggil dengan keyword adalah system.out.println. Misalnya saya memanggil nama saya sama dengan mengakses atribut. Ini kita memanggil atribut untuk jadi cetak sebagai output, kita harus memberikan tanda tambah di sini. Kemudian kita panggil nama, ini nama. Nah, ini kan ada muncul nih. Kenapa di sini ada error terjadi? Padahal codingnya ada error. Nah, inilah perbedaan pemahaman teori yang disebut ada atribut kelas, ada atribut yang non kelas. Di sini dikatakan kalau kita bawa kursor kemari, akan muncul di situ non static field nama, bahwa variabel atau atribut nama tidak bersifat statik. Karena kenapa harus bersifat statik? Karena kita membuat atribut nama ini berada dalam kelas yang ada public static void main-nya. Berarti solusinya adalah variabel atau atribut nama kita harus memberikan sebagai atribut kelas dengan cara berikan static di sini. Static, maka errornya akan hilang. Ini pemahaman pertama dari statik. Artinya kalau Anda mengakses suatu atribut yang berada di dalam kelas yang ada static void main-nya ini, Anda harus memberikan atribut tersebut dengan kata kunci di awal static, maka errornya akan hilang. Ini kalau kita jalankan, run lagi, run manusia, dia akan outputnya akan muncul. Nama saya Ridwan. Begitu juga mengakses sebuah metode. Metode yang ada di dalam, misalnya saya berikan di sini outputnya Assalamualaikum misalnya. Ketika ingin mengakses metode ini karena metode ini juga berada di dalam kelas yang ada static void main-nya, maka ketika kita panggil di sini misalnya makan, maka dia akan terjadi error juga. Kenapa? Karena sekali lagi seperti atribut tadi, karena dia berada di dalam kelas yang ada static void main-nya, kita harus menjadikan dia sebagai variabel metode yang ada di dalam static. Kita berikan static di sini. Static, maka errornya akan hilang. Nah, ini kalau kita run lagi, run, maka akan muncul Assalamualaikum. Oke, ini pemahaman bagaimana disebut dengan penggunaan kata statik, baik berada di dalam atribut ataupun di dalam metode. Nah, akan berbeda jika kita memanggil suatu kelas, suatu atribut atau metode yang berada di kelas yang lain, yang di dalam kelas tersebut tidak ada kata fungsi utamanya atau tidak ada static void main-nya ini. Misalnya seperti ini. Saya contohkan. Atribut string nama hewan, misalnya kucing. Ketika saya ingin memanggil ini, karena dia berada di dalam kelas yang berbeda, atribut ini berada di dalam kelas yang berbeda, ketika saya ingin memanggil di dalam kelas manusia, maka saya harus menjadikan kelas hewan ini menjadi objek di dalam kelas manusia. Contohnya seperti ini. Buat objek
kelas hewan. Caranya dengan cara hewan, saya berikan nama objeknya HW1 sama dengan new hewan. Ini artinya saya sudah menghubungkan antara kelas manusia dengan kelas hewan. Sekarang saya akan akses nama hewan ini. Nama hewan ini dengan cara misalnya saya panggil dia ke dalam static void main-nya. Saya tidak bisa memanggil di sini HW1 misalnya, nggak bisa karena dia tetap memanggilnya di dalam metode. Saya contohkan di sini, saya panggil di sini, misalnya di sini saya panggil atributnya di sini, misalnya HW1 titik nama hewan, maka akan muncul di sini. Nah, ini muncul persoalan lagi kedua. Kenapa HW1 juga akan muncul error? Sekali lagi, karena kita meletakkannya di dalam kelas yang ada static void main, kita harus memberikan kata static di sini. Maka errornya akan hilang. Ini nanti kita perbaiki lagi. Tapi kalau kita meletakkannya, misal kita memindahkan ini, objek ini kita letakkan di dalam static void main, bukan di luar fungsi utama, kita meletakkan di dalam. Kita tidak perlu memberikan kata static di sini. Kita tidak perlu memberikan kata static. Ini sama seperti misal saya punya sebuah sebuah atribut yang memang dia berada di dalam void main-nya ini. Misal integer jumlah kaki sama dengan 10. Ini adalah jumlah kaki berada di dalam metode fungsi utama, bukan berada di luar. Ketika saya memanggilnya ini system.out.println, maka jumlah kaki sama dengan saya memanggil JML kaki. Ini kita tidak perlu memberikan kata static di sini. Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau dia letaknya di dalam static void main, di dalamnya di sini, kita tidak perlu memberikan kata static. Tetapi kapan kita perlu memberikan kata static? Ketika dia berada di dalam kelas dan berada di luar static void main yang ini. Oke, ini contoh pemahaman dari penggunaan variabel static dan non static dalam sebuah project menggunakan bahasa Java. Baik, ini sebagai contoh dasar saja. Nanti selanjutnya, ini masih ada masalah, nanti akan saya jelaskan lagi di sesi kedua dari pembahasan dari video tutorial ini yang berhubungan dengan bagaimana kita memanggil atribut ataupun metode yang berada di dalam kelas yang berbeda. Video pembelajaran ini akan bersambung nanti pada sesi kedua yang akan kita coba lanjutkan program sederhana ini untuk menjelaskan bagaimana pemanggilan objek-objek atau pemanggilan atribut dan metode dalam kelas-kelas yang berbeda. Tetap stay di media pembelajaran ini, nanti kita akan lanjutkan teori pemahamannya di dalam video pembelajaran yang selanjutnya. Oke, demikian kita nanti ketemu di seri pembelajaran yang video selanjutnya.